Salah satu yang menjadi tantangan ketika kita berinvestasi adalah asumsi-asumsi dari beberapa investor yang entahkah sengaja untuk menggiring opini dari investor lainnya ataukah hanya sekedar memberikan pandangan-pandangan yang sebenarnya terkadang dalam penyampaiannya seperti sudah mau memaksakan bahwa hal itu yang paling benar. Seperti contoh ketika BBRI koreksi di tahun 2024 ini, koreksinya cukup dalam ya. Di sini sudah capai 27,75%. Dan koreksi ini bagi sebagian orang dibilang menjadi alasan bahwa fundamental is dead, kemudian mengatakan bahwa saham BBRI tidak bagus, dan ada begitu banyak kalimat-kalimat yang seperti itu yang datang entahkah di grup stream sekuritas ataukah di grup-grup sosial media yang lainnya. Dan tentunya hal-hal seperti ini sedikit banyak pasti mempengaruhi investor-investor pemula. Karena tentu bagi investor-investor pemula seringkali kan sengaja untuk membaca stream-stream, sengaja untuk membaca postingan-postingan di media sosial untuk ya sedikit menambah keyakinan ketika mereka membeli saham BBRI. Tetapi pada kenyataannya, apalagi ketika di masa koreksi seperti sekarang ini, tentu yang lebih banyak didapatkan adalah hal-hal yang tidak baik lah. Artinya pandangan-pandangan yang sebenarnya hanya bersifat asumsi yang terlalu dipaksakan seolah-olah seperti fundamental sudah mati dan BBRI pasti akan nyungsep. Sehingga tidak sedikit pastilah investor-investor pemula yang akhirnya niatnya untuk berinvestasi jangka panjang akhirnya kemudian memilih untuk cut loss. Memang banyak mungkin yang masuk di harga-harga tinggi, tetapi kan kalau bijak ya, kalau memang untuk investasi jangka panjang, anggaplah Anda membeli di saat harga tinggi itu ya sebagai suatu pembelajaran. Bahwa ternyata tidak juga sembarangan membeli, tentu harus belajar, menganalisa. Setidaknya coba kita lihat ya dari price band-nya. Ini kan cara gampang ya sobat investor untuk kita paling tidak mencari titik masuk lah, seperti itu, titik entry kita saat dimana ya. Contohkan saja seperti ini. Kalau BBRI kita lihat dari price band-nya, kita ambil saja dari PE ya kan, karena kalau BRI kan rutin bagikan dividen ya tentu salah satu juga acuan ya earning, karena hanya perusahaan yang terus cetak laba bersih yang pastinya akan rutin membagikan dividen. Nah kalau kita ambil dalam 5 tahun ya, 5 tahun BBRI kan bisa Anda lihat, tentu bisa kita kecualikan ketika dia ada di masa COVID kemarin ya, di tahun-tahun 2021 sampai di tahun 2022. Itu memang masa-masa tertingginya. Tapi kalau kita tarik lebih rendah lagi atau coba kita lihat dalam 10 tahun ya, lebih panjang lagi kita lihat, bisa Anda lihat di sini. Ketika dia sudah masuk di PE di kisaran 15, 16, itu sebenarnya sudah masuk di harga-harga rawan untuk koreksi. Nah sayangnya kan mungkin ya, karena kalau kita lihat dari data yang ada 3-4 tahun terakhir ini banyak sekali investor yang bertambah di IHSG. Pertumbuhan investornya sangat banyak di 3 tahun 4 tahun terakhir ini, yang sering juga disebut dengan generasi corona, bahkan setelah corona. Nah banyak sekali. Nah tentu kan ada di sini ya, di masa-masa saat BRI secara PI-nya itu cukup tinggi. Maka tidak heran lah kalau sekarang ini akhirnya ketika BBRI bisa koreksi sampai sedalam ini, karena kalau dilihat dari price earning-nya memang bisa dilihat di sini ya, bahwa ketika dia sudah masuk di angka 15 untuk PI-nya itu sudah rawan koreksi. Bukan berarti tidak bisa naik, bisa, tetapi sudah masuk di saat-saat dimana rawan koreksi kalau ditarik dalam 10 tahun terakhir ini. Jadi ke depan kan sederhananya seperti ini saja. Lihat saja pertumbuhan BBRI gimana, apakah secara PI ratio-nya dia sudah melampaui 15 jika ditarik dalam 10 tahun, maka sebenarnya di situ sudah rawan koreksi. Maka membeli di harga-harga seperti itu ya sudah harus siap ketika BBRI koreksi. Jadi kan sebenarnya itu bisa dijadikan pembelajaran. Oke, salah ya, sudah seperti itu dalam investasi. Apalagi baru belajar, apalagi baru 1-2 tahun kita ada di pasar saham. Ya tentu hal-hal seperti itu wajarlah untuk kita alami karena masih dalam tahap pembelajaran. Janganlah ngaruh dengan mereka yang terus menyala-nyalakan BBRI, padahal sebenarnya ada tujuan-tujuannya. Entahkah memang tujuannya untuk supaya menebar fear, ataukah memang tujuannya ya memang mereka ingin melampiaskan kekecewaannya. Mungkin tidak menutup kemungkinan mereka yang sering menjelek-jelekan BBRI justru mereka yang sebenarnya
membeli di harga-harga tinggi ini, tapi mungkin sudah cut loss dan akhirnya ya merasa bangga ketika mereka cut loss saat turun mungkin 10-15%, dan ketika BBRI terus koreksi lagi, ya mereka merasa bangga, merasa berhasil, yang kemudian ya itu mereka jadikan senjata untuk ya menyerang investor-investor yang lainnya, walaupun mungkin tidak direncanakan untuk menyerang, tetapi ya mereka mengungkapkan apa yang menjadi pemahaman mereka yang sebenarnya baru sebatas dalam masa pembelajaran. Nah, sebenarnya kan seperti itu ya sobat investor. Ya sudahlah, kalau apalagi kita baru masa dalam pembelajaran, ya ketika pun kita salah membeli di harga pucuk itu adalah suatu hal yang wajar. Itu bisa jadi suatu pembelajaran buat kita. Jadi sederhananya kembali saja ke situ. Ketika kita membeli saham, ya contoh, kita pakai saja untuk PIBN ini, tarik 10 tahun ke belakang, kita lihat, oh ternyata memang BBRI di angka 15 untuk PI-nya 10 tahun ini, min PI standar deviasinya itu ada di 15,25. Jadi kalau sudah masuk di 14,50 ke atas itu, ya sebaiknya wait and see dulu, karena berpotensi untuk mengalami koreksi. Nah, lihat saja kan untuk di harga sekarang ini, ketika BBRI sekarang sudah ada di 10,16. Nah, kalau dia kembali lagi di PI rasionya di 15 lebih itu, ya itu kan sudah naik cukup tinggi ya. Nah, di angka-angka seperti itulah sebenarnya BBRI sudah rawan koreksi, atau kalau mau sederhanakan saja, ya kurang lebih di harga-harga kisaran 5.500 sampai di 6.000 itu sudah mulai rawan koreksi. Kalaupun dia naik lagi di atas 6.000, ya masih wajar ya. Tentu untuk mereka yang sudah beli di harga bawah ya tidak apa-apa, tetap tahan. Tapi bagi yang baru mau masuk, ya janganlah memaksakan diri untuk masuk ketika BBRI sudah mulai menyentuh angka 6.000 ya. Tentu untuk di sekarang ini. Tapi kan tentu lain lagi ya kalau nanti kira-kira di 2025 kemudian BBRI secara kinerja tumbuh, ya tentu lain lagi. Tapi kan itu kembali lagi kalau dilihat dari PIBN-nya tetap akan berjalan bersama. Sekalipun BBRI sudah di 6.000, kalau memang laba bersihnya tumbuh tinggi kan secara PIBN dia belum akan menyentuh di angka 15 itu. Kalau memang secara laba bersihnya tumbuh cukup tinggi di tahun 2025. Nah, jadi itu sederhana ya teman-teman, untuk kemudian bagi Anda yang ya kurang lebih setahun ini mungkin boleh dibilang merana ya di BBRI ini, ya portfolionya terbakar karena secara garis dari chartnya sini saja sudah bisa dilihat untuk satu tahun BBRI sudah koreksi 27,75%. Tentu ini bukan angka yang kecil ya. Contoh sederhana saja, kalau kita masuk dengan uang 100 juta, maka tentu sekarang ini ya sudah minus 27,7 juta. Artinya uang kita ya tinggal 62 juta lebih ya, tinggal 62,2 juta. Nah, ini yang kemudian mungkin jadi perhitung, wah sudah minus cukup dalam ya, seperti itu. Karena memang ya membeli di harga yang sudah termasuk tinggi, 5.800, 5.700. Ketika untuk PI ratio, PI band-nya BBRI sudah menyentuh di angka di kisaran 15-an. Nah, ini sederhananya jadi pembelajaran untuk Anda. Jadi sobat investor, untuk Anda yang memang masih floating loss ya sekarang ini, sudahlah. Anggap itu yang terjadi kemarin itu adalah pembelajaran. Nah, sekarang ini BBRI sudah ada di harga yang memang sangat-sangat menarik untuk diakumulasi. Jadi jika Anda punya modal, Anda tinggal average down lagi, Anda tambah lagi, Anda akumulasi lagi. Nah, disinilah kesempatan untuk Anda lihat ke depan seperti apa. Walaupun mungkin ya untuk di awal-awal BBRI mungkin lambat, tetapi lihat saja sentimen-sentimen positif yang akan menjadi katalis bagi BBRI di tahun 2024 sebenarnya cukup ya, akan menunjang BBRI nanti di tahun 2025 ya. Di tahun 2025 nanti kemungkinan besar secara pergerakan harga sahamnya itu akan naik lagi, tapi naik sampai berapa tentu kita tidak tahu ya. Kita berharap dia kembali ke all time high-nya lagi 6.400 bahkan bisa lebih, tapi kan semuanya itu tidak bisa kita pastikan. Nah, yang namanya investasi itu butuh jangka waktu yang panjang. Bahkan para investor legendaris sudah sangat-sangat menekankan itu, time frame itu butuh jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena jangka waktu yang pendek pertama bisa dipengaruhi oleh makroekonomi seperti sekarang ini BBRI, bahkan juga bisa dipengaruhi oleh market maker. Tetapi untuk jangka waktu yang panjang tetap juga saham yang bagus itu harga sahamnya pasti akan kembali ke nilai intrinsiknya.
Oke, sobat investor, ini mungkin ya sedikit menjadi pembelajaran kita bersama untuk menutup tahun 2024 supaya nanti di tahun 2025 kita lebih tenang lagi dalam berinvestasi dan bisa terus belajar dan mencapai hasil yang maksimal. Tetap semangat dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan berikan super thanks berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.